saya akan sharing mengenai pribadi Roh Kudus, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pribadi Allah yang ketiga, saudara. Saya mau bawa kita melihat tentang siapa Roh Kudus itu dari apa yang Yesus ajarkan, saudara. Ya, apa yang Yesus katakan tentang pribadi Roh Kudus. Karena saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan tentang Roh Kudus lebih daripada Yesus yang menjelaskan sendiri, saudara. Amin, saudara. Kalau kita mau tahu tentang pribadi Roh Kudus, tentu yang paling tepat adalah apa yang Yesus katakan tentang Roh Kudus itu sendiri. Hari ini saya akan bawa kita melihat ada 3 poin penting, saudara. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Ya, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Ya, karena ada yang berkata bahwa Roh Kudus itu cuma sekedar zat, atau Roh Kudus itu cuma sekedar kuasa. Ya, atau Roh Kudus itu hanyalah sesuatu. Tapi hari ini kita akan melihat Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Yang kedua, dia bukan pribadi biasa, tapi dia juga adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, pribadi Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, dia itu menolong kita. Apa tugasnya dia? Dia ada di dalam hidup kita. Ya, tadi waktu kita menyembah, saya tiba-tiba diingatkan bahwa hari-hari ini, saudara, teknologi itu begitu canggih, saudara. Saudara tahu di dalam, kalau saudara punya teknologi ya, yang sekarang Android, ataupun, ya saya tidak promosi, saudara ya. Mohon, kalau di dalam, sekarang punya namanya personal assistant. Saudara tahu personal assistant? Ya, ada yang kalau di Tendes itu bisa bersuara sendiri. Ya, saya sebut saja mungkin kalau di Apple itu ada namanya Siri. Saudara tahu Siri. Ya, di Android itu ada lagi yang namanya, manusia menciptakan personal assistance. Jadi bisa diajak bicara, bisa diajak ngomong, bisa diajak tanya, saudara. Tanya ini nanti, nomor telepon ini, nomor berapa, dia akan kasih tahu. Dan dia seperti personal assistance. Dan manusia berusaha membuat personal assistance buat dirinya dengan teknologi. Tapi tahukah, saudara, kita punya Tuhan yang jauh lebih daripada itu. Amin, saudara. Apa yang dibuat manusia ini sebenarnya berusaha untuk mengikuti apa yang sudah ada dalam Tuhan, saudara. Ya, dan hari-hari ini sepertinya itu seperti nyata, saudara. Tapi itu Tuhan sudah buat jauh sebelumnya, saudara, buat kita sebagai manusia. Ya, coba kita lihat Yohanes 14. Kita akan mulai dari sini, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal lagi yang harus katakan padamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
Sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan yang Yesus katakan tentang pribadi Roh Kudus, Saudara. Ya. Nah, Saudara, dari apa yang kita baca, Yesus sendiri sebenarnya sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dari mana kita bisa tahu dia seorang pribadi, Saudara? Dikatakan, aku akan mengutus seorang penolong. Ya, penolong. Penolong itu adalah pribadi, Saudara. Ya, dia bukan dikatakan sesuatu, tapi seorang. Betul? Kalau seorang itu pribadi atau sesuatu, Saudara? Dari bahasanya saja udah kelihatan, seorang itu adalah pribadi. Betul? Penolong yang menyertai. Ya. Kalau sesuatu pasti aku akan berikan kepadamu sesuatu, kekuatan. Tapi ini adalah seorang penolong. Kemudian dikatakan penghibur. Ia akan bersaksi. Ia akan berkata-kata. Ia akan menjelaskan. Saudara, dari semua yang Yesus jelaskan, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Amin, Saudara. Kalau pribadi artinya dia punya kepribadian. Ya. Kita harus jelas di sini, Saudara. Kita harus clear di sini karena ada ya bahkan dalam kekristenan sendiri yang tidak mengakui Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi, tapi hanya berkata dia adalah cuma kuasa. Ya. Saudara, kalau kita bicara tentang Roh Kudus sebenarnya ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama itu berkata bahwa hari ini Roh Kudus tidak lagi bekerja, ya kan? Itu sudah selesai di Alkitab. Karunia-karunia tidak ada lagi, itu sudah berhenti semua di Alkitab. Ya. Tapi kalau kita mau jujur, sampai hari ini karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja. Amin, Saudara. Dan ada satu ekstrim yang satu lagi yang berkata, wah pokoknya kalau bicara tentang Roh Kudus itu harus ada sensasinya. Kalau tidak ada sensasinya, tidak ada sampai rasa merinding-merinding, berarti itu Roh Kudus tidak ada. Nah, ini biasanya di gereja-gereja karismatik, Saudara. Ya, kalau di gereja karismatik pokoknya bukan semua, Saudara. Kita di tempat ini saya percaya juga tidak, Saudara ya. Kalau Saudara nyanyi tidak rasa merinding-merinding berarti tidak ada Roh Kudus. Wah. Kalau Saudara nyembah Tuhan tidak rasa seperti merinding-merinding berarti Roh Kudus tidak ada. Saudara, tidak, Saudara. Kalau bicara tentang Roh Kudus, dia seorang pribadi, artinya buat kita hari ini, ya, kita tidak bisa minta dia, maksudnya Roh Kudus kasih aku pribadimu lebih lagi. Saudara tahu tidak? Kalau dia kasih kita pribadinya, kira-kira pribadi itu bisa dibelah-belah tidak? Dipecah-pecah tidak, Saudara? Oh, hari ini aku kasih setengah pribadi dulu. Nanti besok kamu minta lagi, aku kasih lagi setengah pribadi. Bisa tidak, Saudara? Kalau dia kasih seorang pribadi buat hidup Saudara, berarti dia pribadinya itu hadir dengan segala kepenuhannya, Saudara. Amin, Saudara. Jadi isunya bukan kita minta Roh Kudus itu dia pribadinya lebih lagi, tapi yang kita minta adalah Roh Kudus kuasailah pribadiku lebih lagi. Amin, Saudara. Saudara tahu bedanya apa? Bedanya adalah kita bisa membiarkan dia ada dalam hidup kita, tapi kita tidak biarkan dia menguasai hidup kita. Amin, Saudara. Tapi bukan pribadinya itu terpecah-pecah, Saudara. Waktu Saudara terima Tuhan, Saudara terima Roh Kudus, Saudara sudah terima seluruh keutuhan pribadinya. Pribadinya itu tidak terpecah-pecah, Saudara. Amin, Saudara. Tetapi Saudara, seringkali kita tidak membiarkan dia yang menguasai kehidupan kita. Ya, dia ada dalam hidup kita, dia tinggal dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah biarkan dia
menguasai area kehidupan kita. Kita seringkali cuek dengan dia, makanya dia bisa berduka, dia bisa sedih. Itu adalah pribadi. Salah satu contoh pribadi adalah dia bisa punya perasaan. Betul ya saudara? Kalau dia cuma sesuatu, saudara cubit-cubit dia tidak akan sakit saudara. Kalau dia cuma benda, dia cuma kuasa, saudara tidak bisa berinteraksi dengan dia. Namanya personal itu artinya saudara bisa berinteraksi. Saudara bisa bangun komunikasi dengan dia. Amin saudara? Ya, dan setiap kali saya diingatkan ini, saya selalu menyadari, Tuhan terima kasih. Aku tahu bahwa aku tidak pernah sendirian. Ada seorang personal assistant yang Tuhan berikan buat hidupku. Seorang penolong yang lain. Nanti bagian ketiga kita akan bahas itu saudara. Tapi yang pertama saudara, saya ingin kita dalam satu pondasi yang kuat, bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Amin saudara. Dia bukan zat, dia bukan hanya kuasa, dia bukan hanya sesuatu, dia bukan hanya gemetar-gemetar saudara, tapi dia adalah seorang pribadi. Di mana pribadi itu punya kehendak, pribadi itu punya perasaan, pribadi itu punya personality, punya kepribadian. Dan kita bisa berkomunikasi dengan dia. Amin saudara. Amin. Ya, ini penting saudara, karena ada banyak pengajaran yang hari-hari ini berkata mereka tidak akui Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi. Cuma sebagai kuasa, cuma sesuatu. Ya, bahkan dalam kekristenan sendiri. Yang kedua, dia bukan hanya seorang pribadi, tapi dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, ini juga penting saudara. Kenapa saya mau tekankan ini? Karena ini bicara tentang Trinitas. Trinitas. Memang Trinitas itu baru ditetapkan sekitar abad ketiga. Ya, pada konsili Nicea itu ditetapkan. Karena sebelum itu ada banyak pengajaran yang berkembang. Salah satunya adalah modalisme atau yang diajarkan oleh Sabellian. Kalau saudara boleh cari itu, Sabellian itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu dia itu, jadi tentang Trinitas ini saudara, ada yang mempercayai bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu cuma satu. Maksudnya ya Bapa itu juga berfungsi sebagai anak, juga berfungsi sebagai Roh Kudus. Jadi waktu Yesus jadi manusia, Bapa itu turun jadi Yesus. Dan waktu hari ini Roh Kudus, yaitu Bapa sendiri yang Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Maksudnya satu itu ya satu pribadi tapi tiga fungsi. Nah, itu bukan Trinitas, saudara. Trinitas itu adalah dia tiga pribadi tapi satu kesatuan. Tiga pribadi yang berbeda tapi satu kesatuan, saudara. Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Ya. Dan mereka tiga adalah pribadi Allah yang sederajat, saudara. Yang sederajat. Sama-sama pribadi Allah sendiri. Ya, tiga pribadi tapi menjadi satu kesatuan. Memang untuk menjelaskan ini, saudara, sampai detail susah, saudara. Karena bagaimana kita mau menjelaskan tentang pribadi Allah secara detail, saudara. Dan ini seringkali yang di dalam kekristenan diserang. Allah kalian ada tiga ya. Tuhan kalian ada tiga ya. Saudara, Tuhan kita adalah satu kesatuan, tapi punya tiga pribadi. Dan tiga pribadi itu, ya masing-masing punya fungsi yang berbeda. Tapi tiga pribadi menjadi satu, saudara. Bukan satu pribadi punya tiga fungsi. Amin, saudara. Ya, karena saya mau tegaskan ini, mau jelaskan ini, karena hari-hari ini mulai berkembang lagi pengajaran itu, saudara. Ya. Saksi Yehova tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia cuma percaya bahwa Yesus itu cuma ciptaan. Ya, Roh Kudus itu juga cuma sekedar zat. Ya. Ada lagi Mormon, kemudian ada lagi yang tadi saya bilang Sabellian, itu bicara tentang oneness, kesatuan, hanya satu saja.
Gerakan namanya Jesus Only. Jesus Only itu artinya ya Bapa ya Yesus, ya Roh Kudus ya Yesus. Saudara, kita tidak mempercayai hal itu saudara. Kita percaya bahwa Allah itu adalah 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin saudara. Makanya setiap kali dibaptis, kita baptis di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, 3 pribadi yang menjadi satu. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, Roh Kudus itu bukan sekedar zat, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri, saudara. Kalau saudara lihat hari-hari ini juga ada pengajaran yang kembali ke akar Yahudi. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu sederajat. Mereka berkata Yesus itu sebagai ciptaan. Ya, dan kemudian Roh Kudus itu juga bukan pribadi tersendiri, bukan pribadi Allah itu sendiri. Nah, saudara, saya ingin tunjukkan melalui satu kisah yang ada di Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai? Engkau mendustai, ya sekali lagi, kalau didustai berarti dia seorang pribadi. Tidak mungkin saudara mendustai sesuatu, betul ya saudara? Ada saudara mendustai barang, ya, mendustai sesuatu, tidak saudara. Kalau namanya bisa didustai, bisa disakiti, bisa ditipu, itu pribadi saudara. Tidak mungkin saudara tipu barang saudara, ini botol saya tipu dia, tidak bisa saudara. Kalau saudara namanya saudara tipu, itu harus saudara menipu seorang pribadi. Amin saudara, mendustai seorang pribadi. Engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Next, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai. Saudara garis bawahi kata mendustai. Tadi di ayat yang ketiga dikatakan, engkau mendustai apa? Roh Kudus. Di bawah dikatakan engkau mendustai, dengan kata lain Roh Kudus adalah, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai. Amin saudara. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Roh Kudus itu bukan hanya seorang pribadi, tapi dia pribadi Allah itu sendiri. Amin saudara. Sehingga kita tahu bahwa hari ini saudara, kalau Tuhan berikan Roh Kudusnya dalam hidup saudara, dia bukan berikan sesuatu, dia berikan hidupnya sendiri buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dia berikan hidupnya sendiri saudara. Dia berikan pribadinya sendiri tinggal dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya ingin tunjukkan satu ayat lagi yang menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Tahukah saudara bahwa salah satu ciri kenapa Allah itu disebut Allah? Karena dia adalah omnipresence. Saudara tahu omnipresence? Tuhan itu maha hadir, saudara. Tuhan itu maha hadir. Dia bisa hadir di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Kalau kita tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa. Karena apa? Ya, tubuh kita ada di sini, tidak bisa ada di Jakarta. Hari ini manusia berusaha bikin teknologi baru. Namanya, hari ini sudah ada 5G. Sudah tahu 5G? 5G itu teknologi yang terbaru hari ini di Indonesia. Sudah dengan kecepatan internet itu, saudara bisa, bahkan hari ini sebelum 5G aja di tempat kita bisa Zoom, bisa apa, seolah-olah kita hadir di tempat yang lain, saudara. Padahal kita tidak hadir, yang hadir cuma teknologi yang mengirimkan itu internet, sehingga kita seolah-olah kita hadir di tempat itu. Tapi Tuhan bukan hanya sekedar pakai teknologi seperti itu, tapi Tuhan itu bisa hadir di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Amin saudara. Dan kalau kita lihat teknologi sepertinya sekarang ini menuju ke arah
mau meniru Tuhan. Tadi saya katakan dari handphone yang saudara punya, ya semuanya ke arah situ saudara. Tapi Tuhan itu sudah jauh lebih maju saudara. Tuhan itu udah tahu semua itu saudara. Manusia baru berusaha untuk membuat sama seperti Tuhan seperti itu. Ya, nah Mazmur 139 coba. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Ini lagu yang tadi dinyanyikan. Tadi lagunya gimana? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau. Nah, dari kata itu saja kita sudah bisa dapatkan Roh Kudus adalah sahabat dan dia dekat. Ya, tapi pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat berikutnya dikatakan, aku mendaki ke gunung, engkau ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati, engkau juga ada di sana. Aku terbang pakai sayap fajar, engkau juga ada di sana. Saudara, ini menandakan salah satu keilahian daripada Roh Kudus. Dia bukan hanya pribadi, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Allah itu omnipresence. Dia ada di semua tempat, di semua situasi, di segala keadaan, dan tidak ada yang bisa membatasi kehadirannya. Amin saudara? Baik saudara rasa atau tidak rasa. Kadang-kadang kan kita pikir, wih kalau saya rasa merinding-merinding baru Tuhan ada. Tidak saudara. Oh kalau saya ada di gereja baru Tuhan ada. Kalau saya lagi di luar, lagi bikin yang soalnya betul, Tuhan tidak ada. Saudara tidak saudara. Jadi yang berkata gini, wah nanti kalau saya lagi ke misalnya ke night club atau ke diskotik, ya nanti Tuhan tunggu di depan pintu, kamu masuk aja, saya tuh di luar ya. Sudah kita masuk di dalam, kemudian kita keluar, sudah, ayo kita sama-sama lagi. Tidak saudara, Tuhan tidak seperti itu. Dia omnipresence. Dia ada di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Saudara kalau kita sadar ini saudara, kita tahu bahwa dia selalu ada bersama kita. Amin saudara. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia ada buat kita. Dia menyertai hidup kita. Ya. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin saudara. Jadi kita mesti, ini pondasi saudara. Ini pondasi kekristenan kita. Saudara tidak boleh digoyahkan ini saudara. Ya, karena hari-hari ini ada banyak pengajaran. Ya, di media sosial begitu terbuka. Saudara bisa dapat pengajaran apapun. Tapi hari-hari ini ada yang berusaha membuat kita ragu lagi akan Trinitas. Tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Salah satunya adalah, tadi saya katakan bahwa seolah-olah bahwa mereka punya derajat, Bapa lebih besar, Yesus lebih kecil, Roh Kudus yang paling kecil. Atau Yesus itu ciptaan, Roh Kudus itu cuma zat. Nah saudara, hari-hari ini mulai masuk lagi pengajaran seperti itu. Bahkan di tengah-tengah kekristenan saudara. Makanya saya mesti tanamkan ini buat jemaat Tuhan, istimewa buat saudara yang ada sebagai jemaat tempat ini. Ini satu pondasi dasar dari apa yang kita percaya. Kenapa ini penting saudara? Karena kita hidup ini berdasarkan apa yang kita percayai. Hidup manusia itu ditentukan dari apa yang dia percayai saudara. Apa yang saudara percayai itu akan menentukan semua area kehidupan saudara. Kalau saudara percaya Roh Kudus adalah seorang pribadi, saudara akan bisa bangun hubungan dengan dia. Betul? Kalau saudara percaya dia cuma sebagai zat, saudara tidak mungkin omong-omong dengan dia. Betul tidak saudara? Tidak mungkin saudara omong-omong dengan ini botol, botol lubung bagus lah. Tidak bisa saudara. Kita akan bicara dengan seorang pribadi, betul? Kalau kita tahu dia pribadi, kita akan bisa bicara dengan dia. Kalau dia pribadi, kita tahu dia punya perasaan. Kalau kita tahu dia pribadi, kita tahu bahwa dia punya kehendak, betul tidak saudara? Dan dia bukan hanya pribadi, dia pribadi Allah itu sendiri. Kalau kita tahu dia pribadi Allah itu sendiri, saudara akan tahu
Dan kita akan masuk bagian yang ketiga ini. Dia pribadi Allah. Kalau kita tahu dia pribadi Allah itu sendiri yang kita percayai hari ini tinggal dalam hidup kita. Saudara akan tahu bahwa saudara tidak pernah akan sendirian, saudara. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin, saudara. Dan kalau dia adalah Allah itu sendiri. Mari kita lihat kembali ke Yohanes 14. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Katakan penolong yang lain. Kata penolong ini di dalam bahasa Indonesia yang lain diterjemahkan penghibur. Ya, tapi arti dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Katakan parakletos. Parakletos itu bisa diterjemahkan penolong, bisa juga diterjemahkan penghibur. Ya, tergantung konteksnya mana. Konteksnya butuh ditolong, dia sebagai penolong. Konteksnya sedang ngalamin duka cita, dia sebagai penghibur. Tapi ada kata yang lain di sini, penolong yang lain. Yang lain itu maksudnya apa, saudara? Ya, di dalam bahasa Yunani dikatakan alos. Kata yang lain sini dalam bahasa Yunani ada dua, heteros dan alos. Kalau heteros itu yang lain, yang berbeda, yang beda kualitasnya. Contoh gini, waduh, kita lagi pesan makanan, datang makanan, tiba-tiba, waduh ini makanan tidak enak, ya kan? Saya mau pesan yang lain. Yang lain itu artinya sesuatu yang berbeda, yang beda kualitasnya. Tapi kalau pas pesan makanan, kita coba, wah ini enak ini. Ayo saya mau satu lagi. Oke, dipesankan satu lagi yang lain, tapi dengan kualitas yang sama. Mungkin barangnya bisa berbeda, tapi kualitasnya sama dengan temannya. Aisyah, kamu coba ini enak, ini sama dengan yang saya punya. Yang lain tapi kualitasnya yang sama. Yang lain tapi kualitasnya yang sama, itu alos. Saudara tahu, waktu Tuhan berkata, aku akan berikan kamu seorang penolong yang lain. Kata yang lain itu adalah alos. Tuhan bilang gini, aku akan kasih kamu seorang penolong yang kualitasnya, yang derajatnya, yang kebaikannya, yang semuanya sama persis dengan aku. Sebenarnya Tuhan sedang bilang gini, aku tidak kasih kamu itu yang second class. Aku bukan kasih kamu sesuatu yang lebih rendah dari aku. Tapi aku kasih kamu yang sama dengan aku. Wow, luar biasa tidak, saudara? Tuhan kasih kita seorang penolong yang lain, yang sama dengan dia. Yang sama dengan dia kualitasnya. Yang sama dengan dia hatinya. Yang sama dengan dia kehendaknya. Yang sama dengan dia cara berpikirnya. Inilah yang membuat Tuhan itu disebut sebagai Esa. Mereka satu dalam kehendak, mereka satu dalam kerinduan, mereka satu dalam perasaan, mereka satu dalam tujuan, mereka satu dalam derajat, mereka satu dalam kesatuan. Amin, saudara. Ya, Tuhan tidak berikan kita penolong yang lain yang lebih rendah derajatnya. Makanya dia berikan kita pribadinya sendiri yang hari ini tinggal dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dia berikan kita pribadinya sendiri. Yang lain, alos, yang sama kualitasnya, yang sama kehendaknya, yang sama tujuannya di dalam hidup kita hari ini. Amin, saudara. Dia personal assistant kita, dia penolong kita. Kalau saya renungkan ini, kadang-kadang kita suka lupa bicara dengan dia. Kadang-kadang kita suka lupa dia ada buat kita. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa dia menyertai hidup kita. Coba kita baca ayat ini. Supaya ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya apa? Ya selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya apa? Tidak ada jeda sedikit pun dia akan tinggalkan kita. Ya, seperti saya bilang, kadang-kadang kita berpikir Roh Kudus itu ada waktu kita baik. Seperti teh celup, saudara. Celup naik. Ya, tidak, saudara ya. Roh Kudus itu menyertai kamu, menyertai saya selama-lamanya. Bahkan dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan,
dia adalah materai buat kita. Materai itu zaman dahulu itu bukan materai pakai materai 6.000, materai hari ini 10.000. Materai itu seperti ditok, pakai apa? Pisau yang panas itu, untuk tok binatang itu. Tok hewan ini kepunyaanku, dan saudara dikasih Roh Kudusnya sebagai materai. Amin saudara, menyertai kita selama-lamanya. Jadi saudara, jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus itu akan tinggalkan kita. Ini jaminan Tuhan buat kita. Ya, ini jaminan Tuhan buat kita. Mungkin kita berpikir bahwa kan saya kadang-kadang tidak kudus, kan dia Roh Kudus. Bagaimana dia bisa tinggal dalam pribadi yang tidak kudus? Saya dulu berpikir seperti itu, saudara. Saya dulu berpikir bahwa kalau saya tidak kudus, Roh Kudus akan tinggalkan saya. Kalau saya kembali datang sama Tuhan, minta ampun, kuduskan saya, baru dia masuk kembali. Jadi dia itu seperti masuk keluar, saudara. Kebenarannya tidak seperti itu, saudara. Roh Kudus hari ini tidak masuk keluar dalam hidup kita. Beda dengan orang perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, kenapa Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hidup manusia? Karena belum ada darah Yesus. Darah Yesus belum tercurah. Yang bisa membuat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita hari ini bukan karena kita baik. Bukan karena kita kudus. Tetapi darah Yesus yang menguduskan saudara dan saya. Itulah yang membuat Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup saudara dan saya, dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Amin saudara. Ya, bahkan saat saudara gagal, dia tidak tinggalkan saudara. Dia adalah penolong. Kalau penolong tinggalkan saudara, bagaimana saudara mau ditolong? Justru kita butuh pertolongan saat-saat kita lemah, saudara. Kalau saat engkau gagal, engkau ditinggalkan, bagaimana engkau dapat pertolongan? Justru saat engkau gagal, engkau mesti menyadari bahwa ada seorang penolong yang tidak pernah tinggalkan saudara. Dia adalah pribadi Roh Kudus itu, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, apa yang dia tolong dalam hidup kita? Kalau sudah baca tadi apa yang Yesus jelaskan, kita akan lihat dia Roh kebenaran. Dia akan bawa kita mengenal Kristus. Ya, dia akan menyertai kita. Saya akan langsung saja ke pasal 16, saudara. Apa yang menjadi tugas Roh Kudus? Ditolong kita. Ya. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Kata penghibur ini parakletos juga, saudara. Tapi di sini diterjemahkan sebagai penghibur. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, selalu lihat, kalau ia datang, ia itu adalah pribadi. Ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara lihat, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini adalah tugas Roh Kudus. Roh Kudus pribadi Allah yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi bagaimana caranya, saudara? Jadi Roh Kudus itu untuk orang-orang yang belum percaya, dosa di sini bukan dosa-dosa. Kalau saudara klik di situ, itu cuma satu dosa. Ya, bukan sins, tapi sin. Bahasa Indonesia kurang lengkap. Bahasa Inggrisnya cuma sin, satu dosa. Yaitu apa? Coba kita baca. Dosa apa? Ayat 9. Karena mereka tetap tidak. Jadi dosanya apa? Tidak percaya. Ini dosa yang paling besar, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena kalau mereka tidak percaya pada Yesus, mereka tidak punya jalan keselamatan, saudara. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Keselamatan hanya bisa diperoleh oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Kalau orang tidak percaya akan karya Kristus, makanya setiap kali KKR, setiap kali penginjilan, setiap kali firman diberitakan, kalau yang diberitakan adalah tentang karya Kristus, di situ Roh Kudus bekerja, saudara. Amin, saudara.
Roh Kudus bekerja ketika Kristus diberitakan. Kalau yang diberitakan adalah motivasi, tidak perlu Roh Kudus bekerja, saudara. Kalau yang diberitakan cuma perubahan karakter, moral, tidak perlu Roh Kudus bekerja. Tapi kalau yang diberitakan Kristus, Roh Kudus akan bekerja buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena apa? Roh Kudus akan menginsafkan hati orang-orang yang keras, akan melembutkan untuk dibuka dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Makanya dimanapun Injil diberitakan, dimanapun karya Kristus diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja. Amin, saudara. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-43 dan 44. Ini khotbah Petrus buat Cornelius. Cornelius ini dia digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk menerima keselamatan. Dan Petrus berkhotbah tentang Yesus. Berkhotbah tentang Yesus. Dan firman Tuhan berkata tentang dialah, dia ini siapa? Kristus Yesus. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat apa? Pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Jadi ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata apa? Tentang Yesus dan pengampunannya. Yesus dan karyanya. Betul? Ketika Petrus sedang berkata demikian tentang pengampunan dosa, tentang karya Kristus, firman Tuhan berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Amin, saudara. Saudara mau Roh Kudus bekerja, tidak usah merengek-rengek minta Roh Kudus bekerja. Saudara beritakan tentang Yesus, beritakan tentang karyanya, Roh Kudus akan bekerja. Amin, saudara. Waktu engkau beritakan tentang Yesus, nanti kita akan lihat Roh Kudus itu akan menceritakan tentang Kristus. Dia tidak ceritakan tentang dirinya. Makanya ada yang beranggapan sudah kita tidak usah peduli dengan Roh Kudus. Kan Roh Kudus sendiri bicara, kita tinggikan Yesus saja. Memang itu betul, saudara. Tetapi Roh Kudus itu juga adalah Allah. Dia juga ada buat kita. Kita boleh berkomunikasi dengan dia. Amin, saudara. Kita bisa panggil dia. Kita bisa sadar yang hari ini ada bersama kita nih siapa? Roh Kudus. Yesus ada di sorga, saudara. Yesus secara fisik ada di sorga. Kita ini dilahirkan kembali. Kita punya identitas yang baru di dalam Kristus. Tapi yang Allah yang menyertai kita hari ini adalah Roh Kudus. Dia yang tinggal dalam hidup kita. Ya, bukan Yesus secara fisik. Tapi Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga itu, yang tinggal dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan dia tolong kita. Dia tolong kita. Ya. Nah, bagaimana dia tolong kita? Nah, terus kita kembali ke Yohanes tadi. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Ini untuk orang yang tidak percaya sama Tuhan, untuk orang yang belum percaya sama Tuhan, ya. Nah, akan kebenaran atau righteousness karena aku pergi, kata Yesus, kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Nah, saudara perhatikan kata gantinya. Tadi yang pertama, ya, ayat 9 tadi apa? Akan dosa karena apa? Mereka itu artinya orang ketiga, betul? Kalau sedang bicara, ini Yesus, ini murid-muridnya, dan ada orang lain. Oh itu mereka itu. Berarti itu orang lain. Tapi di ayat yang ke-10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu. Bukan mereka, bukan orang yang tidak percaya, bukan orang berdosa. Roh Kudus akan ingatkan kamu, orang percaya. Akan apa? Akan kebenaran. Kebenaran ini apa? Bukan truth, tapi righteousness. Karena apa? Karena aku udah pergi sama Bapa. Kamu tidak lihat aku lagi. Jadi Yesus itu, dia selalu ingatkan murid-muridnya, kamu ini kepunyaanku. Aku ini selalu ada bersama kamu. Aku mencintaimu. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Yesus katakan sama murid-muridnya, dengan cara yang sama, hari ini Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dia akan ingatkan tentang siapa diri kita di dalam Kristus.
Amin, saudara. Amin. Jadi Roh Kudus itu akan ingatkan, kita ini kepunyaan Kristus. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita ini adalah miliknya yang berharga. Kita punya sebuah identitas yang baru. Dia akan ingatkan itu terus, saudara. Dia akan ingatkan kita. Dia akan ingatkan kita akan apa? Akan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Jadi Roh Kudus itu dia akan selalu ingatkan kita akan karya Kristus. Jadi kalau kita mulai meragukan karya Kristus, dia akan berduka. Dia akan sedih, saudara. Ketika kita mulai melihat keadaan kita lebih besar daripada karya Kristus dalam hidup kita, dia akan berduka, saudara. Saudara, Roh Kudus bisa berduka, sama seperti Yesus bisa berduka. Saudara tahu kapan Yesus satu kali dikatakan dia berduka cita? Memang beberapa kali Yesus berduka cita, Yesus marah, tapi tidak ada satu ayat. Saudara kalau ditanya kapan Yesus marah? Waktu dia membalikkan itu apa? Bait Allah. Tapi tidak dikatakan Yesus marah di situ, saudara. Dia memang membalikkan meja-meja, tapi tidak ada kata Yesus marah. Kapan Yesus berduka cita? Ya, waktu Lazarus meninggal, tapi tidak dikatakan Yesus berduka cita di situ. Tapi ada satu perikop yang mengatakan dia berduka cita dan dia marah. Ini juga menunjukkan bagaimana Yesus dan Roh Kudus itu sama. Kalau Yesus berduka cita untuk hal itu, Roh Kudus juga berduka cita untuk hal itu. Di mana, saudara? Di Markus pasal yang ketiga. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus pada orang yang mati sebelah tangannya, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita. Nah, sudah lihat, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka, kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata pada orang itu apa? "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah. Apa yang buat Yesus berduka cita? Apa yang buat Yesus marah? Kedegilan hati mereka. Kenapa mereka degil? Karena mereka lihat ya hari Sabat itu sebagai sesuatu yang salah pandangan mereka. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang hari Sabat. Orang Israel sampai hari ini memelihara hari Sabat dengan begitu kerasnya. Di Sabat itu mereka tidak boleh lakukan apa-apa. Mereka tidak boleh ya, bahkan kalau ada hewannya jatuh, saudara, mereka sangat ketat sekali. Mau lakukan apa-apa tidak boleh, masak juga tidak boleh. Nah, Yesus marah. Kalian tidak tahu sungguhnya arti hari Sabat. Hari Sabat itu hari di mana kamu berhenti khawatir akan hidupmu karena aku bekerja dalam hidupmu. Anugerahku lebih dari cukup buat engkau. Saudara tahu, di hari Sabat, hari perhentian, itu hari kita berhenti untuk berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Hari kita berhenti untuk berusaha dengan apa? Kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Satu-satunya usaha manusia yang disebutkan dalam Alkitab, berusaha untuk tidak berusaha. Ibrani pasal 4. Berusahalah untuk masuk dalam tempat perhentian, saudara. Itu hari Sabat. Nah, Roh Kudus juga akan berduka cita ketika engkau mulai khawatir, ketika engkau mulai mengupayakan perkenanan Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Ketika engkau mulai mengupayakan kasih Tuhan dalam hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Di situ dia juga berduka. Amin, saudara. Ingat, penolong yang lain, yang sama kualitasnya, yang sama hatinya, yang sama segala sesuatu dalam. Kalau Yesus berduka, waktu orang-orang itu tidak bisa melihat anugerah Tuhan mengalir pada hari Sabat. Karya Tuhan mengalir pada hari Sabat. Roh Kudus juga berduka ketika engkau tidak bisa melihat, engkau tidak bisa masuk dalam Sabatmu, di mana engkau mulai khawatir akan segala sesuatu dalam kehidupanmu dan engkau mulai meragukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu yang membuat dia berduka, saudara. Amin. Karena dia selalu tunjukkan kita kepada karya Kristus. Ayat, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman
Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara tahu, Roh Kudus akan ingatkan bahwa setan itu telah kalah. Penguasa dunia ini telah dihukum. Yaitu siapa? Iblis. Dia telah dikalahkan di atas kayu salib. Amin saudara. Saudara lebih besar, saudara lebih berkuasa, saudara punya otoritas yang lebih besar daripada iblis. Roh Kudus akan ingatkan itu saudara. Saudara bukan di bawah iblis, saudara punya kuasa, otoritas di atas dia. Ya, next terus. Masih banyak hal lagi yang harus katakan padamu, tapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata kepada dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Jadi saudara, setiap kali kita dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk menjelaskannya. Amin. Saudara kadang-kadang sudah dijelaskan seperti ini, tapi saudara butuh Roh Kudus untuk menerangkannya, menjadikan rema itu dalam hidup saudara. Kadang-kadang ya saya tidak katakan sesuatu, tapi saudara bisa dapatkan itu saudara. Saudara bisa dapatkan pencerahan yang lebih dalam karena apa? Karena Roh Kudus. Karena kata-kata manusia terbatas, tapi waktu Roh Kudus jelaskan, saudara bilang, iya. Itu dari mana saudara? Kadang-kadang kita untuk menjelaskan dalam kata-kata sulit saudara. Tapi waktu Roh Kudus bicara dalam hati saudara, dia menjelaskan itu. Ini seperti ini seperti ini. Terima itu. Amin saudara. Tandanya apa? Saudara akan rasakan damai sejahtera. Ya. Next. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Next. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sudah. Nah, jadi Roh Kudus itu akan ambil apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang Yesus punya, dan itu juga Bapa punya, dan itu dimanifestasikan dalam hidup saudara. Amin. Dia akan ambil itu. Dia akan ambil apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara, apa yang dia sudah selesaikan. Dan dia ambil itu kepunyaan Yesus, itu kepunyaan Bapa. Tapi hari ini dijadikan kepunyaan saudara, dimanifestasikan dalam hidup saudara. Ya, bagaimana caranya? Yang terakhir 2 Korintus 3 ayat 18, ini ayat yang terakhir. Ini betul-betul terakhir saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Maksudnya apa? Maksudnya kalau engkau memandang pada Kristus, Roh Kudus itu akan tunjukkan, akan bawa mata saudara selalu fokus pada Kristus. Jangan fokus dengan masalah saudara. Jangan fokus dengan persoalan saudara. Daging saudara akan menarik pandangan saudara lebih fokus pada persoalan, kegagalan, hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang membuat engkau jadi lemah. Makanya peperangannya hari ini di pikiran saudara. Daging saudara akan menarik saudara melihat itu. Hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang buat engkau jadi lemah. Tapi Roh Kudus akan ingatkan saudara, akan apa yang Yesus kerjakan, akan apa yang Yesus buat, akan apa yang Yesus selesaikan buat hidupmu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh huruf besar. Roh huruf besar, sudah perhatikan, Roh Kudus. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh Kudus. Hari ini kemuliaan Tuhan ada di mana? Di dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus ada di mana? Di dalam hidup saudara. Amin saudara? Kemuliaan Tuhan saudara tidak perlu cari-cari di luar. Tidak perlu cari-cari di mana-mana. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Karena kemuliaan itu datangnya dari Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin, maksudnya apa? Semakin engkau memandang pada karya Kristus, semakin engkau diingatkan Roh Kudus akan karya Kristus, semakin engkau fokus dengan karya Kristus, meskipun banyak godaan, banyak daging saudara menarik saudara untuk khawatir, daging saudara menarik saudara untuk gelisah, daging saudara menarik saudara untuk lihat hal-hal yang negatif. Daging saudara mulai tarik saudara untuk lebih fokus pada kegagalan, situasi yang buruk. Tapi Roh Kudus akan ingatkan saudara, akan apa yang Yesus kerjakan. Bahwa dia ada bersama hidupmu, engkau berharga, engkau dicintai, engkau dikasihi. Dia sudah membayar segala sesuatu buat hidupmu. Saudara, mana yang saudara mau saudara pilih? Ini peperangan kita saudara. Kita tidak bisa
Nah inilah yang buat kita dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Dipimpin oleh roh artinya engkau membiarkan Roh Kudus yang bicara dalam hidup saudara. Dipimpin oleh daging, daging saudara yang bicara lebih kuat. Untuk menuntun saudara pada kekuatan diri saudara. Kemampuan diri saudara, akhirnya saudara jadi khawatir, saudara jadi lemah. Tapi kalau saudara biarkan pikiran saudara, Roh Kudus yang bicara, dia ada buat hidup saudara. Roh Kudus mengingatkan pada diri saudara, apa yang Yesus kerjakan? Firman Tuhan katakan apa? Dia akan mengubah. Mengubah itu apa? Sebenarnya dia ambil apa yang Yesus kerjakan. Itu dimasukkan dalam hidup saudara. Itu diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin saudara? Itu diubah. Ingat kata diubah, itu artinya ada pihak ketiga yang mengubah saudara. Kita bukan merubah diri kita. Kita bukan, ya ada yang berkata, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Ya itu betul. Tapi bukan kita yang mengubah diri kita. Kita diubahkan ketika kita memandang pada karyanya. Amin saudara? Kita diubahkan. Diubah itu artinya saudara ada sesuatu yang lain, ada pribadi yang lain yang mengubahkan saudara. Bahkan kadang-kadang kau tidak sadar engkau diubah waktu engkau memandang pada karya Kristus. Waktu engkau memandang pada apa yang dia kerjakan. Waktu engkau lihat apa yang dia sudah bayar buat hidupmu. Amin saudara? Dan Roh Kudus senang seperti itu. Roh Kudus senang. Dan Roh Kudus bekerja. Dia memanifestasikan, dia ambil yang Bapa punya. Dia ambil yang Yesus punya. Dan dia manifestasikan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara.